Peperangan akan menyengsarakan, mematikan harapan, menghilangkan kemanusiaan. Adalah tanggung jawab media untuk bergerak bersama, melihat lebih dekat, dan menguatkan kemanusiaan menuju perdamaian dunia. Kami, jurnalis Metro TV, hadir memberikan semangat perdamaian untuk peradaban dunia yang lebih baik. 1 tahun perang Rusia-Ukraina, eksklusif dari Ukraina. Pemirsa, kota Kharkiv di Ukraina menjadi salah satu kota yang paling parah terdampak akibat serangan udara sejak invasi Rusia dimulai 1 tahun yang lalu. Ada ribuan warga yang terpaksa harus kehilangan tempat tinggal mereka. Kita langsung bergabung dengan jurnalis MJN Iqbal Himawan dan juru kamera Levi Wardana dari Kharkiv, Ukraina. Iqbal, bisa Anda ceritakan seperti apa kerusakan yang terjadi di sana? Ya Reza, kami baru saja tiba di Kharkiv dan kami langsung menuju salah satu daerah yang terdampak ya. Ini kompleks gedung apartemen yang terletak di Kharkiv, Ukraina. Dan mohon maaf jika saya sedikit agak tidak jelas karena di sini suhu minus 6 derajat Celcius dan baru saja terjadi badai salju sehingga udaranya sangat dingin di sini. Nah, ini adalah salah satu gedung apartemen yang paling parah terdampak dari serangan udara. Jika terlihat ini merupakan satu gedung dari beberapa gedung. Tadi saya hitung ada sekitar 8 sampai 10 total gedung apartemen yang ada di sini. Ini adalah salah satu yang terdampak paling parah. Bisa terlihat bahwa sudah tidak bisa dihuni unit apartemen yang ada di sini karena terkena roket atau rudal dari serangan udara yang terjadi sejak invasi Rusia pertama kali pada tanggal 24 Februari 2022. Dan memang yang terparah itu terjadi pada bulan Februari dan Maret. Dan kalau kita lihat sekilas, ini memang terdiri dari beberapa tingkat dan tidak hanya kompleks terdiri dari gedung apartemen. Tadi kami juga lihat ada taman kanak-kanak atau TK, ada juga sekolah dasar dan juga ada playgroup, dan semuanya yang kami lihat sekilas sudah tidak ada yang beroperasi demi alasan keamanan. Pada saat kami mencoba masuk ke dalam gedung, kemudian sampai kepada rooftop, tadi ada beberapa barang yang ditinggalkan di dalam unit-unit apartemen tersebut dan semua unit sudah tidak berfungsi. Tadi ada lift, terlihat juga liftnya rusak. Kemudian juga mungkin Anda bisa lihat memang ada beberapa barang yang ditinggalkan dan semuanya ini sudah tidak berfungsi. Meski demikian, tadi kami lihat ada kabel-kabel listrik dan lain-lain yang masih ditinggalkan di tempat. Nah, tadi hanya ada kebanyakan orang yang kami temui ini berasal dari sekitar kota Kharkiv. Mereka ingin melihat kerusakan yang ada di gedung apartemen ini. Namun ada juga ternyata satu orang yang masih tinggal di sini. Saya kebetulan sempat bertemu. Kita akan coba berbincang dengan menggunakan bahasa, karena beliau hanya bisa menggunakan bahasa Ukraina. Kami menggunakan translator di sini. Kita akan berbincang dengan Igor. Hello, Igor, how are you? Hello, I'm from Kharkov. From here? Do you still live here? Yes, I'm from this district. I live in little. In what building? I live in this time in district from near, not from this district. But near here. Yes. How do you feel seeing this destruction? Are you still scary? I don't may think from this about this. If I think about this, I don't. Скажи, я бы не смог бы нормально жить, да? Okay. So you still try to live normally, so not to think about this. If you hear in this evening, in this night, 3 big boom from here. Not far from you can hear it. Yeah, about 3 kilometers. If I every time think about this, what in mind, what? No. You're still trying to live normal life, so that's why you try to forget it.
Okay. Do you Talk with people's laughing and smiling and don't think about this. Don't think. are you still hopeful that there will be peace? Yes, of course. Yes. What does that mean, peace? Я не весь вопрос понял. Что для вас значит мир? Мир. Вау. А, Okay, it's hard to say, ya. Okay, thank you, Igor. Thank you, thank you so much, thank you so much. Hope you stay safe and stay healthy. Itu tadi salah satu warga yang masih tinggal di sini, Igor, menyatakan bahwa tinggal tidak jauh dari sini dan mencoba untuk tidak mengingat-ingat segala sesuatu yang telah terjadi, serangan udara, dan mencoba untuk berbicara dengan rekan keluarga supaya tetap bisa tersenyum dan menjalani hidup. Tapi yang menarik pada saat saya tanyakan soal perdamaian, tiba-tiba Igor tidak bisa berkata apapun atau istilahnya speechless begitu. Jadi mungkin memang belum bisa terbayangkan begitu perdamaian di tengah situasi seperti ini. Ini hanyalah salah satu, Reza. Nanti kami akan tim MGN, saya dan Levi Wardana akan mengeksplor kembali kehancuran yang ada di kota ini. Untuk sementara dari Kharkiv kembali ke studio Reza. Ya Iqbal, kalau kita lihat dampak rudal di kota Kharkiv ini sangat parah ya. Kalau kita lihat gedung di belakang Anda saat ini bagaimana kerusakannya juga sangat parah. Tapi apakah memang akan dilakukan evakuasi besar-besaran terhadap para warga di sana sehingga nantinya kota Kharkiv ini sudah tidak ada lagi masyarakatnya di sana yang menetap di sana, atau seperti apa Iqbal? Kami baru tiba ya Reza ya. Jadi kalau sekilas melihat denyut kehidupan ini berjalan seperti biasa. Ini karena ini kan masih akhir pekan begitu. Tadi kami lihat orang masih pergi ke pasar. Meski demikian ada beberapa gedung seperti tadi kami lihat baru saja datangi pabrik atau yang dulu membuat alat-alat berat itu baru saja terkena rudal tadi malam. Nanti kami juga akan hadirkan liputannya di Metro TV. Kemudian ada juga gedung percetakan, kemudian ada beberapa pasar, pusat perbelanjaan yang besar. Kami lihat sendiri bahwa itu hancur terkena rudal. Ini cukup parah. Tapi meski demikian kehidupan warga masih tetap berjalan normal meskipun sebagian besar yang ada di gedung apartemen di belakang saya ini sudah dievakuasi. Ada ribuan jumlahnya termasuk anak-anak. Mereka ada yang dievakuasi ke kota terdekat, ada juga yang mereka pindah ke negara tetangga seperti Polandia atau Slovakia atau negara-negara lainnya karena mereka masih merasa trauma dengan apa yang terjadi di sini. Dan memang pada saat kami menanyakan soal perdamaian ini agak susah dijawab. Nanti kami juga akan melihat lebih dekat kerusakan apa saja yang terjadi di sekitar sini, tapi yang jelas mereka yang masih bertahan di sini berusaha sebisa mungkin untuk menjalani hidup normal, masih pergi ke pasar, berbelanja, mengantar anaknya bersekolah, meskipun sebagian besar masih dilaksanakan secara online, sambil tetap waspada jika seandainya alarm sirene serangan udara lagi-lagi kembali berbunyi, karena bunker yang ada di sini tidak sesophisticated atau tidak secanggih, tidak sebaik kualitasnya dengan yang ada di Kiev. Begitu, Reza. Baik, terima kasih jurnalis MGN Iqbal Himawan dan juga juru kamera Levi Wardana melaporkan langsung dari Kharkiv, Ukraina.